Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Hanifa dengan NIM C1B023103. Baik, di sini saya akan mengerjakan studi kasus mengenai PT Sinar Abadi Elektronik dan tantangan pemasok chipset smartphone. Tugas ini dibuat untuk memenuhi pada pertemuan ke-15 dalam mata kuliah Manajemen Hubungan Pelanggan yang diampu oleh Bapak Bambang Purnomo SE MM. Baik, berikut saya lampirkan studi kasus pertemuan ke-15. Nah baik, untuk selanjutnya ada lampiran dampak pada PT Sinar Abadi Elektronik. Yang pertama itu ada penurunan produksi, yang kedua itu ada peningkatan biaya, yang ketiga itu adalah kerugian reputasi, yang keempat itu adalah hubungan pelanggan. Berikut soal-soal yang harus saya jawab. Untuk poin 1 itu ada analisis situasi. Untuk poin 2 itu ada strategi segmentasi pemasok. Untuk yang ketiga itu ada rekomendasi jangka pendek. Dan untuk yang 4 itu ada rekomendasi jangka panjang dan strategi mitigasi resiko. Baik, sebelum masuk ke jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah dilampirkan sebelumnya, izinkan saya untuk menyampaikan latar belakang terlebih dahulu. PT Sinar Abadi Elektronik merupakan perusahaan manufaktur elektronik yang sangat bergantung pada kerancangan rantai pasok untuk menjaga kesinambungan produksi. Salah satu komponen kunci dalam proses produksinya adalah chipset yang mayoritas dipasok oleh GCC, sebuah perusahaan global berbasis di luar negeri. Dalam beberapa bulan terakhir, perusahaan menghadapi tantangan serius akibat keterlambatan pengiriman, penurunan kualitas pasokan, dan kenaikan harga sepihak dari pemasok utama tersebut. Situasi ini mengancam stabilitas produksi, efisiensi operasional, serta kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, diperlukannya evaluasi menyeluruh terhadap strategi pengelolaan pemasok, khususnya untuk kategori pemasok strategis seperti GCC, guna memastikan keberlangsungan bisnis dan daya saing perusahaan ke depannya. Baik, untuk nomor 1 dan poin 1, untuk nomor 1 kita akan menganalisis situasi, dan untuk nomor 1 ialah masalah utama yang dihadapi oleh perusahaan PT Sinar Abadi Elektronik. PT Sinar Abadi Elektronik menghadapi beberapa masalah krisis dengan pemasok utama chipset mereka, yaitu GCC. Yang pertama, ada keterlambatan pengiriman. GCC sering menunda pengiriman menyebabkan downtime produksi yang signifikan. Yang kedua, kualitas chipset tidak konsisten. Banyak batch menunjukkan tingkat kerusakan tinggi menyebabkan penolakan produk dan rework. Yang ketiga itu ada kenaikan harga chipset secara sepihak hingga 15% tanpa pemberitahuan yang memadai. Yang keempat itu ada kurangnya komunikasi dan transparansi informasi dari pihak GCC. Dan yang kelima itu ada ketergantungan tinggi sebesar 70% pada satu pemasok, meningkatkan resiko operasional dan strategis. Baik, untuk soal nomor 1 dan poin 2 ialah dampak negatif masalah tersebut. Berikut dampak terhadap operasional dan strategis PT Sinar Abadi Elektronik. Yang pertama, itu ada penurunan produksi. Terjadi karena downtime produksi akibat keterlambatan dan kualitas yang rendah. Yang kedua, itu peningkatan biaya. Biaya rework, downtime, dan harga chipset yang naik meningkatkan total biaya produksi. Yang ketiga, itu ada kerugian reputasi. Keterlambatan peluncuran produk baru merusak kepercayaan pasar dan distributor. Yang keempat, hubungan pelanggan itu pun akan terganggu. Ketidakmampuan memenuhi permintaan menyebabkan ketidakpuasan pelanggan dan potensi kehilangan pasar. Baik, untuk nomor 1 dan poin 3 ialah mengenai akar masalah. Akar dari masalah ini terletak pada ketergantungan tinggi terhadap satu pemasok tanpa adanya diverifikasi. Perusahaan tampaknya belum memiliki sistem manajemen rantai pasok yang tangguh, terutama dalam hal mitigasi resiko, kontrak kerja jangka panjang berbasis performa, serta pemantauan kinerja pemasok secara berkala. Keputusan masa lalu untuk mengandalkan GCC kemungkinan besar diambil atas dasar efisiensi jangka pendek, misalnya harga yang lebih murah, tanpa memperhitungkan potensi resiko jangka panjang. Nah, untuk poin-poinnya bisa saya simpulkan sebagai berikut. Yang pertama, tidak adanya strategi diverifikasi pemasok. Yang kedua, kontrak tidak kuat untuk mengatur harga, kualitas, dan waktu pengiriman. Yang ketiga, keputusan berdasarkan efisiensi jangka pendek ataupun yang harga murah tadi tanpa memperhitungkan resiko rantai pasok. Keempat, kurangnya sistem monitoring dan evaluasi performa pemasok secara proaktif. Soal nomor 2 mengenai strategi segmentasi pemasok, dan untuk poin pertama ialah segmentasi ulang GCC.
GCC sebaiknya diklasifikasikan sebagai pemasok strategis. Hal ini didasarkan pada tingkat ketergantungan yang sangat tinggi, memasok 70% kebutuhan chipset, serta dampak besar yang ditimbulkan jika terjadi gangguan pasokan. Pemasok strategis adalah pemasok yang memiliki pengaruh besar terhadap operasional dan keberlangsungan bisnis, sehingga perlu pengelolaan hubungan jangka panjang dan kolaboratif. Namun, melihat tingginya resiko yang ditimbulkan GCC, perlu dievaluasi lanjutan apakah GCC masih layak untuk dipertahankan di posisi ini atau perlu dipindahkan ke kategori level supplier dengan upaya diverifikasi. Baik, selanjutnya untuk soal nomor 2, poin 2 ialah bagaimana pendekatan CRM yang berbeda harus diterapkan untuk jenis pemasok seperti GCC dibandingkan dengan pemasok lain yang kurang strategis. Untuk pemasok strategis seperti GCC, pendekatan CRM ataupun Supplier Relationship Management harus lebih proaktif, kolaboratif, dan berbasis kemitraan jangka panjang. Ini mencakup yang pertama, pengembangan komunikasi yang transparan dan rutin. Yang kedua, perjanjian kinerja ataupun service level agreement yang ketat dan terukur. Yang ketiga, kolaborasi dalam perencanaan permintaan dan pengembangan teknologi. Yang keempat, pemetaan resiko dan strategi mitigasi yang bisa dilakukan bersama. Sedangkan untuk pemasok non-strategis atau dengan dampak operasional rendah, misalnya pemasok komponen pendukung, pendekatan CRM bisa lebih fokus pada efisiensi biaya dan keandalan logistik. Pengelolaan dapat dilakukan dengan pengawasan kontrak standar dan evaluasi performa periodik. Baik, untuk soal nomor 3 mengenai rekomendasi jangka pendek dan untuk poin 1 ialah tindakan segera yang harus diambil. Yang pertama, kita bisa melakukan audit bersama dengan GCC untuk mengidentifikasi akar penyebab keterlambatan dan masalah kualitas serta mencari solusi teknis yang cepat dan mudah diterapkan. Yang kedua, kita harus membentuk tim manajemen krisis internal untuk membantu pemasok secara harian dan memastikan tidak ada keterlambatan lanjutan yang tidak tertangani. Yang ketiga, kita bisa menegosiasikan kembali harga dan kondisi kontrak dengan pendekatan data driven yang menunjukkan dampak kerugian akibat kenaikan harga yang sepihak. Yang keempat, kita bisa menambahkan safety stock untuk chipset agar produksi tetap berjalan selama proses negosiasi berlangsung. Dan yang terakhir, kita bisa membuka komunikasi formal dengan calon pemasok cadangan sebagai upaya darurat meskipun tidak langsung menggantikan GCC. Baik, untuk soal nomor 3 dan poin 2 ialah meningkatkan komunikasi dan transparansi. Meningkatkan komunikasi dapat dilakukan dengan membentuk tim liaison khusus antara PT Sinar Abadi dan GCC untuk membahas isu-isu penting setiap minggu. Selain itu, perusahaan dapat mengadopsi sistem digital terintegrasi seperti ERP ataupun CRM yang memungkinkan pelacakan status pesanan dan kinerja pemasok secara real time. Penyusunan laporan KPI berkala yang dapat diakses bersama juga akan meningkatkan transparansi, komunikasi yang lebih terbuka dan berbasis data akan membantu kedua belah pihak menyelesaikan masalah lebih cepat dan membangun kepercayaan jangka panjang. Baik, untuk soal nomor 3 dan poin 3 ialah 3 metrik kinerja utama. Yang pertama itu ada ketepatan waktu pengiriman ataupun on time delivery rate, menunjukkan keandalan GCC dalam memenuhi jadwal pengiriman. Target minimal itu bisa di angka 95%. Yang kedua, itu ada tingkat kecacatan produk ataupun defect rate. Ini bisa mengukur konsistensi kualitas produk. Target maksimal 1% per batch. Yang ketiga itu ada waktu respon terhadap masalah ataupun respon time. Waktu yang dibutuhkan GCC untuk merespon keluhan ataupun masalah teknis itu dengan target maksimal 24 jam sejak pelaporan. Baik, untuk soal selanjutnya itu ada nomor 4 mengenai rekomendasi jangka panjang dan strategi mitigasi resiko. Dengan poin pertama ialah apa strategi jangka panjang yang harus diterapkan PT Sinar Abadi Elektronik untuk mengurangi ketergantungan pada satu pemasok seperti GCC. Dalam jangka panjang, PT Sinar Abadi harus mengurangi ketergantungan pada GCC dengan melakukan diverifikasi sumber pemasokan. Artinya,
perusahaan perlu mencari pemasok alternatif dari negara lain seperti Korea Selatan ataupun Taiwan yang memiliki kualitas dan kapasitas produk setara. Selain itu, perusahaan dapat membangun kemitraan strategis dengan pemasok lokal yang dapat dikembangkan secara bertahap untuk menjadi pemasok utama. Diverifikasi ini tidak hanya mengurangi resiko, tetapi juga dapat memberikan posisi tawar lebih kuat dalam negosiasi harga dan kualitas di masa depan. Baik, untuk poin 2, bagaimana perusahaan harus membangun hubungan kolaboratif dengan GCC di masa depan. Hubungan masa depan dengan GCC harus diarahkan pada kemitraan strategis yang saling menguntungkan. Perusahaan perlu melibatkan GCC dalam perencanaan jangka panjang, termasuk jadwal peluncuran produk baru, estimasi permintaan, dan inovasi teknis. Pendekatan kolaboratif ini menciptakan komitmen dua arah. GCC mendapatkan kepastian permintaan, sementara PT Sinar Abadi mendapatkan kepastian pasokan. Kerjasama dalam inovasi produk ataupun joint R&D juga bisa menjadi langkah untuk memperkuat sinergi jangka panjang. Baik, selanjutnya untuk soal nomor 4.3 ialah sebutkan 2 strategi mitigasi resiko rantai pasok yang bisa diterapkan perusahaan. Yang pertama itu ada multi-skouring, tidak lagi mengandalkan satu pemasok untuk komponen kritikal. PT Sinar Abadi Elektronik perlu memiliki 2 atau lebih pemasok untuk setiap komponen strategis, sehingga jika suatu saat pemasok ada yang gagal, yang lain bisa segera mengisi kekosongan tersebut. Yang kedua itu bisa dengan menggunakan skenario planning dan business continuity plan ataupun yang kita kenal dengan BCP. Ini merancang berbagai skenario resiko seperti keterlambatan logistik, kenaikan harga bahan baku, ataupun bencana alam, lalu menyiapkan respon dan sistem pemulihan untuk skenario tersebut agar beroperasi tidak mengalami gangguan. Baik, usai sudah pemaparan lampiran studi kasus, dampak-dampaknya, serta soal yang harus saya jawab. Dan saya sudah juga menyampaikan mengenai latar belakang, serta saya juga sudah menjelaskan jawaban-jawaban dari pertanyaan yang telah diberikan. Izinkan saya di sini untuk menyampaikan hasil kesimpulan. PT Sinar Abadi Elektronik menghadapi tantangan serius akibat ketergantungan yang tinggi pada pemasok strategis, yaitu GCC, yang menyebabkan gangguan pasokan, penurunan kualitas, dan kenaikan biaya produksi. Segmentasi ulang pemasok menunjukkan bahwa GCC harus diperlakukan sebagai mitra strategis dengan pendekatan CRM yang kolaboratif dan terukur. Dalam jangka pendek, perusahaan perlu menstabilkan pasokan melalui audit, negosiasi ulang, dan menambahkan safety stock. Sementara itu, strategi jangka panjang menekankan pentingnya diverifikasi pemasok, peningkatan transparansi, dan mitigasi resiko rantai pasok. Dengan pendekatan yang tepat, perusahaan dapat membangun hubungan yang lebih kuat dengan pemasok sekaligus meningkatkan ketahanan dan daya saing bisnis.